Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Mulyasari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang modul ke-7. Yang pertama adalah sejarah pertelevisian Indonesia. Nah, pertelevisian Indonesia sendiri pertama kali tayang pada tahun 1962 dan idenya sendiri tercetus pada 23 Oktober tahun 1961. Nah, televisi yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia itu adalah yang pertama kali TVRI. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, TVRI mulai kurang diminati oleh masyarakat Indonesia karena ada TV swasta. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan televisi swasta memiliki beberapa kelebihan yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Yang pertama, sejak awal stasiun televisi swasta diberi izin untuk menayangkan iklan. Jadi dari pertama kali terbentuk televisi swasta itu sudah banyak menggandeng produsen produk untuk memasarkan iklan di televisi mereka. Yang kedua, televisi swasta dimiliki oleh pemodal swasta yang lebih berorientasi pada keuntungan finansial. Yang ketiga itu televisi swasta dikelola oleh manajemen dan SDM yang lebih profesional sehingga organisasinya lebih terbentuk. Nah, selanjutnya itu dari definisi manajemen yang dijelaskan dalam modul terdahulu, hal-hal yang harus dicatat adalah manajemen sebagai kata benda, yang kedua harus ada tujuan, yang ketiga manajemen bersifat umum. Nah, jika ketiga tersebut dilakukan dengan benar, maka manajemen akan berjalan dengan lancar. Nah, terus selanjutnya untuk dapat menunaikan tanggung jawabnya, yaitu mencapai tujuan organisasi, manajemen secara efektif harus mampu menjalankan beberapa kegiatan utama. Yang pertama planning, kedua organizing, ketiga staffing, selanjutnya actualing, directing, controlling, evaluating. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen media massa. Yang pertama, hubungan media massa dengan manajemen. Nah, menurut Sam Abed pada tahun 2003 ada dua perspektif tentang media massa. Yang pertama adalah sebagai perusahaan atau organisasi, dan yang kedua sebagai produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah perspektif perusahaan. Nah, sebagai suatu perusahaan atau organisasi, media massa merupakan suatu institusi yang melakukan aktivitas administrasi, organisasi, dan kepemimpinan. Aktivitas tersebut melekat dengan tujuan dari masing-masing perusahaan. Yang selanjutnya, perspektif produk. Nah, suatu perusahaan atau organisasi media massa akan menghasilkan suatu perusahaan. Namun ketika seseorang mendengarkan suatu acara siaran radio, pada umumnya menganggap bahwa itulah saatnya berhadapan dengan media massa. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen berita. Nah, manajemen berita adalah penerapan fungsi manajemen ke dalam suatu berita. Penerapan tersebut dilakukan mulai dari perencanaan, peliputan, penulisan atau pemotretan sampai dengan editing. Yang selanjutnya, sistem perusahaan radio siaran. Nah, menurut salah satu ahli yaitu Ono Ucana pada tahun 1991, pada dasarnya sistem radio siaran dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sistem siaran pemerintah, sistem siaran semi pemerintah, dan sistem siaran swasta atau private enterprise broadcasting. Dan selanjutnya, manajemen organisasi penyiaran. Organisasi penyiaran adalah hasil perpaduan antara kreativitas manusia dan kemampuan sarana atau alat, atau antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang selanjutnya, karakteristik media radio. Yang pertama, spektrum frekuensi radio. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, pemancar. Dan yang selanjutnya, program siaran radio. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.